Hai hai hai, halo Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jeng Kelvin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang Gemini di bulan Oktober 2021. Bakal ketemu dengan siapa, nemuin apa aja, kita akan lihat dalam versi Oracle. Oke. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Gemini. So be wise and be smart ya teman-teman ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Oke, Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Oke, buat kamu, para Gemini, kiranya buat kamu diberikan keberlimpahan rezeki yang banyak, uang terus-menerus mengalir ke rekening kamu, ke dompet kamu. Dan buat kamu yang sedang menanti pasangan jiwa atau belahan jiwa, diberikan kepadamu seseorang yang baik, menerimamu apa adanya, dan sayang hanya kepada kamu. Oke, terima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku. Oke. Oktober 2021 Gemini. Man holding a coin. Oke. Buat Gemini yang pria ya, Gemini pria. Buat Gemini yang pria, untuk bulan ini, bulan Oktober ini, kamu akan mendapatkan rezeki. Ya. Buat kamu yang mungkin sedang mencari pekerjaan, akan mendapatkan panggilan pekerjaan di bulan Oktober. Kemudian mungkin buat kamu yang sudah bekerja, ya akan ada bonus atau apa, akan ada pencapaian ya. Jadi akan ada berita bagus terkait dengan keuangan. Dan buat kamu yang mungkin pekerja mandiri kayak berdagang, jualan ya, siap-siap di bulan Oktober ini kamu akan kebanjiran order atau ya laris aja gitu ya produk kamu ya untuk Gemini. Nah, tapi kondisinya berbeda untuk kamu untuk kamu Gemini yang perempuan ya, kondisinya berbeda. Yang buat Gemini perempuan ini justru berhati-hati karena ada kemungkinan kamu bertemu dengan seorang cowok yang matre. Jadi, cowok kok matre ya. Ya, kamu akan bertemu dengan cowok yang matre, so berhati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok yang dekat sama kamu, jangan keburu GR gitu. Karena ternyata dia punya maksud tertentu, yaitu mau memanfaatkan. Ya, terutama dalam hal finansial. So, buat Gemini perempuan berhati-hati. Buat Gemini laki-laki, it's time, men, gitu ya. Ini waktunya, men. Ini waktunya kamu, waktunya kamu bersinar, ya. Dan memang kalau di sini saya lihat, untuk finansial, kalau saya lihat ini mungkin memang, ada beberapa dari Gemini yang berpindah pekerjaan ya. Keluar dari perusahaan lama, resign, terus kemudian ya berpindah pekerjaan karena di sini saya lihat ada terputus kontrak, ada kontrak terputus ya. Kalau misalnya pun itu berpindah pekerjaan berarti berpindah ke perusahaan yang memberikan kompensasi yang lebih baik gitu. Dan beberapa saya lihat ini untuk Gemini itu kayak ada semacam pemutusan bukan PHK, no. Pemutusan hubungan kayak misalnya udah bersama barengan ya, putus hubungan gitu ya. Jadi mengalami perpisahan in relationship ya. Ini adalah berarti tentang putus satu hubungan ya. Beberapa memang mengambil langkah untuk melakukan demikian ya. It's okay, nggak apa-apa. Terus satu hal ini buat Gemini yang punya jiwa penolong ya. Gemini memang orangnya cukup murah hati ya Gemini ya. Nah, buat Gemini yang punya jiwa penolong, mungkin punya visi yang big gitu ya untuk melakukan sesuatu
aku tuh pengen bikin ini, ya sosial gitu, jiwa sosialnya itu tinggi gitu ya. Dan, di sini pesan dari semesta adalah kamu beresin diri kamu dulu, ya. Bukan berarti lantas enggak melakukan, no, tapi artinya begini, okelah kamu melakukan bakti atau sedekah keluar, tapi diri sendiri itu juga perlu diberikan bakti. Bakti itu ya kamu memperhatikan diri sendiri. Diri sendiri itu juga perlu untuk disayang, perlu untuk dilayani. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi ada balance ya. Kamu melayani keluar, tapi kalau kamu abai terhadap diri sendiri, nah ini yang nggak bagus karena nggak balance. Lama-lama akan keropos jiwa. Nah ini waktunya buat kamu ya memang seneng gitu untuk menolong makhluk, untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan sosial. Ini waktunya kamu juga memperhatikan diri kamu sendiri ya sayangku. Oke. Kita akan lihat lagi ada apakah. Untuk love reading, Bunda bikin secara terpisah, so tungguin aja, simak karena nanti ada love reading. Oke, Oktober 2021. Ini pesan buat yang jomblo kayaknya ya. Oke. Ya, buat kamu yang jomblo-jomblo, yang nggak kunjung mendapatkan jodoh, atau kalau misalnya ketemu sama orang, gagal lagi. Ini ada trauma ya pastilah. Namanya kegagalan itu wajar ya. Kalau seseorang memiliki trauma itu wajar banget. Ya, ini ada PR buat kamu yang berkali-kali gagal. Jadi berkali-kali gagal itu bukan takdir, no. Tapi ada pesan semesta. Untuk apa? Ngelihat kebutuhan di dalam diri atau borok di dalam diri, lukanya itu apa, nah itu dikoprek untuk disembuhkan. Ya, disuruh melihat. Itu pesan dari semesta. Semesta itu kan nggak bisa kayak, ya sebetulnya bisa aja, cuman kadang-kadang manusia itu kan nggak bisa menangkap dengan jelas ya. Maunya apa. Dan pesan semesta adalah belajar untuk mengampuni, memaafkan, dan ambil hikmah. Jadi dari kegagalan kemarin, itu kamu maafkan ya. Maafkan orang yang menyakiti kamu dan juga memaafkan diri sendiri. Karena kadang-kadang orang itu ketika gagal dia merasa, aduh gue goblok banget pas itu gitu. Nah, itu juga maafkan diri sendiri ya. Diri sendiri perlu dimaafkan. Dan setelah ini kamu lalui, forgiving and learning, then kamu akan siap untuk masuk dalam dunia persilatan percintaan. Ya, ketika kamu sudah berhasil untuk healing dan kamu mengambil hikmah dalam pelajaran kegagalan kemarin, kamu sudah siap. Dan ketika kamu sudah siap, maka semesta itu akan merespon. Semesta akan merespon dengan mempertemukan kamu dengan seseorang yang memang menjadi cinta sejati. Karena kalau belum siap, dan kamu itu akan ketemu lagi dengan ya orang-orang kayak gitu deh gitu. Orang-orang yang gitu deh gitu. Yang potensinya nanti ujung-ujung melukai lagi. Jadi seperti itu. Namun ketika kamu siap, kamu benar-benar bertemu dengan cinta sejati kamu, oke? Dan buat kamu yang sudah berpasangan atau couple, berpasangan itu bisa jadi pacaran juga termasuk berpasangan ya. Tapi yang jelas sudah punya pasangannya gitu, nggak jomblo. Buat kamu yang sedang berpasangan, ini kamu sedang menikmati mesra-mesranya ya. Ajak pasangan untuk liburan, ajak pasangan untuk piknik kemana, dan ini pas musimnya akhir-akhir tahun ya. Itu pas banget gitu untuk menjalin untuk menjalin kemesraan kembali, untuk memupuk kemesraan kembali, dan itu tuh pas banget. Jadi kamu bisa ngajak pasangan untuk berlibur ya. Saya akan coba gali perasaan pasangan kamu. Kenapa kartu honeymoon ini keluar? Ya. Apa yang dirasakan oleh pasangan? Nah, ini pas banget. Jadi pasangan kamu itu
hari-hari ini sedang sedang berbunga-bunga karena merasa kamu itu baik. Ya, dia sedang merasakan kebaikan kamu dan dia sedang dibuai oleh kebaikan kamu. Nah, ini waktunya yang pas untuk kalian merajut intimacy atau keintiman bersama-sama. You are so sweet karena dia terharu. Ini bisa jadi mungkin dia yang ngajakin juga bisa. Ya. Karena terharu dengan kebaikan kamu. Terharu dengan perhatian-perhatian kamu selama ini. Jadi dia pengen untuk spend time itu cuma berdua sama kamu. So sweet banget. Iya dong ya. Jadi ini manis banget. Dia mungkin akan menghadiahi kamu liburan. Entah kemana. Oke? And what else di bulan Oktober 2021 untuk Gemini? Nah, ini lebih ke praktikal ya. Iya. Oke, ini lebih kepada pesan semesta khusus buat kamu. Khusus buat Gemini. Buat Gemini, buat kamu yang selama ini pola makannya nggak sehat, semuanya dihap-hap-hap. Semuanya itu dimasukin ke mulut ya. Jangan-jangan kalau ada batu juga kamu makan. Ya. Buat Gemini yang pola makannya nggak sehat, ini pesan dari semesta. Ya, diet sayang. Dietnya itu bukan diet mengurangi makan, bukan. Tapi lebih kepada berpindah ke pola makan yang sehat. Improve your diet and your life will also improve. Ini pesan dari semesta. Ketika kamu memperbaiki pola makan kamu, hidup itu juga improve, juga membaik. Ya, korelasinya banyak sebetulnya, tapi saya nggak bisa jelaskan di sini ya. Karena dan usahakan untuk makan yang segar. Jadi gini, kayak misalnya makan daun-daunan, tumbuh-tumbuhan langsung ya, bukan yang olahan. Kalau misalnya makan daging ya daging yang segar gitu. Kenapa seperti itu? Hindari makanan-makanan olahan. Mohon maaf, ini bukan pendiskreditan. Makanan olahan tuh seperti misalnya bakso, sosis, terus apa lagi ya, pokoknya udah olahan. Dari yang udah mati, terus kemudian diolah, nah itu makanan olahan. Nah, usahakan makan itu yang segar, jadi daging ya daging gitu loh, bukan dari olahan apa. Sayur-sayuran yang fresh, kenapa? Karena daging dan sayur-sayuran yang fresh itu mengandung yang namanya biofoton. Biofoton itu banyak ya, dia menyerap cahaya dari matahari dan itu ada sinergi alam di situ ya. Dan ketika kita makan itu sebetulnya itu udah kayak semacam obat ya. Obat buat tubuh. Kemudian tubuh menjadi lebih prima, tubuh menjadi lebih sehat. Nah, kalau misalnya tubuh lebih prima, berpikir juga lebih tajam, otomatis hidup pun itu juga membaik. Kurang lebih begitu penjelasannya ya. Dan buat Gemini yang selama ini mungkin kayak tertekan ya, nggak bisa menjadi diri sendiri. Jadi misalnya karena pergaulan, kamu akhirnya dipaksa untuk menjadi seperti kalangan kebanyakan gitu, seperti mereka. Mungkin kamu punya sikap atau satu perbedaan yang unik, tapi kamu nggak berani speak up ya. Admit your true feelings to yourself ya. Be yourself. Terus kemudian yang kedua, itu juga untuk Gemini, ini saran ya. Gemini yang selama ini mungkin gak berani nangis ya. Gak berani nangis, merasa bahwa nangis itu adalah sesuatu kegiatan yang hina, kegiatan yang cengeng. Gak apa-apa nangis, karena memang sedang sedih lagi sedih, gak apa-apa nangis. Nangis itu adalah healing. Sebuah langkah penyembuhan juga nangis ya, gak apa-apa. Cowok, bunda, masa nangis sih? Enggak apa-apa. Ya, kita selama ini didoktrin nggak boleh nangis, padahal sesungguhnya nangis itu menyembuhkan. Nggak apa-apa sayangku. Nangis saja puas-puasin, yang penting nangisnya jangan 360 hari ya. Kelamaan. Oke. Nggak apa-apa, coba aja ya. Nangis saja sampai plong. Oke. Karena segala kesedihan kamu, segala kekhawatiran kamu itu semuanya akan berlalu. Kalau kamu nggak nangis, itu akan terjadi namanya timbunan emosi. Ya, dan ini pesan dari semesta khusus buat kamu. Everything is okay. Semuanya itu baik-baik saja.
Tak perlu khawatir, semuanya bekerja dengan cara yang baik atau dengan cara yang indah. Percaya saja bahwa di depan itu masa depan kamu tuh indah ya Gemini. Masa depan kamu cerah. Yang belum dapat jodoh, kamu yakin aja di depan ada jodoh yang baik buat kamu. Yang lagi kesulitan finansial, yakin aja di depan itu ada kesembuhan untuk finansial kamu. Pokoknya yakin ya. Percaya aja. Because everything is okay. Karena semuanya baik-baik. All is well, all is well. Kurang lebih seperti itu ya Gemini ya. Untuk hal-hal lainnya, Bunda akan bikinkan video terpisah. Dan buat kamu yang merasa readingan ini resonate, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Yang belum memiliki budget, nyalakan loncengnya karena Bunda sering live. Jadi biar nggak ketinggalan sayangku ya. Well, Gemini, aku berdoa agar kamu memiliki Oktober yang indah dan Oktober yang manis buat kamu ya. I love you Gemini. Bye-bye.